Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazel Ginanda, siswa SMAN 1 Padang, kelas 12 MIA 9, dengan nomor absen 11. Pada video kali ini, saya akan melakukan pembahasan soal mengenai kuat medan listrik dan membagikan catatan saya mengenai hukum Gauss. Baiklah, mari kita simak tayangan berikut ini. Baiklah, ini soal yang kita miliki. Dua buah partikel bermuatan identik 5 nanokulom berada di titik sudut C dan B bujur sangkar ABCD dengan sisi 20 cm. Tentukan A. Resultan kuat medan listrik di titik A. Dan yang B. Besar muatan dan jenis muatan yang harus diletakkan di titik D supaya resultan medan listrik di titik A 0. Baiklah, untuk memudahkan pembahasan soal ini, saya akan membaginya ke dalam dua bagian soal sesuai dengan permintaan. Pertama, saya akan membahas yang bagian A, dan yang kedua, saya akan membahas yang bagian B. Baiklah, mari kita bahas soal bagian A. Ya, berikut dapat dilihat soalnya. Pada soal, kita diminta untuk menentukan resultan kuat medan listrik di titik A. Dari soal ini kita dapat melihat bahwa di titik sudut C dan B itu diletakkan muatan. Tentu pada titik A ada medan listrik yang dimiliki oleh muatan B dan C yang berada pada titik A. Dapat kita lihat vektor dari medan listrik tersebut pada gambar berikut. Pada gambar ini kita melihat bahwa di titik A terdapat medan listrik oleh muatan QB di titik A, yaitu E1. Jadi E1 ini adalah medan listrik oleh muatan QB di titik A. Kemudian E2 adalah vektor dari medan listrik oleh muatan QC pada titik A. Tentu, kalau kita mau mencari resultan medan listrik yang berada pada titik A, kita dapat mencarinya secara jajar genjang. Vektor seperti ini dapat dilihat pada gambar begitu. Jadi kalau sudah kita dapatkan vektor yang kita lukis seperti ini, maka kita sudah bisa menentukan resultan medan listrik pada titik A. Jadi EA ini menyatakan resultan medan listrik di titik A. Baiklah, dapat kita langsung masukkan pada rumus seperti berikut. Ya, diketahui gambar, bisa dilihat, dan kemudian ditanya resultan medan listrik di titik A. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa muatan QC dan QB itu nilainya sama-sama 5 nanokulom. Dan jarak dari titik B ke titik A, atau jarak dari muatan B ke titik A, itu sama dengan jarak dari muatan C ke titik A. Itu sama-sama 20 cm. Nah, kalau kita lihat, nilai muatannya sama, kemudian jarak dari muatan tersebut kepada titik yang kita ingin ketahui medan listriknya sama, tentu nilai medan listriknya juga sama. Karena kita ingat bahwa E sama dengan K Q per R kuadrat. Q-nya sama, R-nya sama. Tentu nilai E-nya sama. Jadi, kita dapat tuliskan di sini E1 sama dengan E2. Jadi, medan listrik oleh muatan QB di titik A itu sama nilainya dengan medan listrik oleh muatan QC di titik A, yaitu E1 dan E2. Nah, dapat kita masukkan saja pada rumus 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat dikali dengan nilai muatannya 5 nanokulom, 5 kali 10 pangkat min 9 kulom per jaraknya 20 jadikan cm jadikan ke meter, 20 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Kemudian ini 9 kali 5 45 dan 20 kuadrat itu 400, 10 pangkat min 2 kuadrat itu 10 pangkat min 4. Ini 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat min 2. Dibagi dengan pangkat negatif berarti dinaikkan, dibalikkan ke atas, ya, 45 kali ini 10 pangkat min 2 naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 2. Jadi
E1 atau nilai medan listriknya itu E1 dan E2 itu nilainya adalah 45/4 kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Kemudian kita cari lagi resultan medan listriknya. Kita perhatikan bahwa di sini vektor yang dibentuk oleh E1 dan E2 itu membentuk sudut theta. Dan theta ini sama besarnya dengan sudut di titik A. Karena bujur sangkar, setiap sudut itu nilainya sama-sama siku-siku 90 derajat. Maka theta itu nilainya 90 derajat. Nah, kemudian kita ingat kembali pelajaran vektor di kelas 10 bahwa kalau sudutnya 90 derajat, ya vektor itu membentuk sudut 90 derajat, maka akan cos theta, cos dari 90 itu nilainya 0, begitu ya. Ya, cos theta 90 derajat, cos theta itu nilainya 0. Nah, maka ini tinggal EA itu adalah E1 kuadrat tambah E2 kuadrat, karena cos theta di sini bernilai 0. Kemudian kita masukkan ke rumus saja. Kemudian EA sama dengan E1 kuadrat, E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat. E1 kuadrat nilainya 45 kali 10 pangkat 2 per 4. Kemudian E2 nilainya sama juga, 45 kali 10 pangkat 2 per 4. Kemudian kita lihat di sini, ini nilainya kan sama-sama 45 per 4. 45 per 4 kali 10 pangkat 2. Ini juga 45 per 4 kali 10 pangkat 2. Ini secara matematika bisa kita sederhanakan dengan 2 kali 45 kali 10 pangkat 2 per 4. Karena ini kuadrat, ya bisa kita keluarkan saja. Menjadi 45 per 4 kali 10 pangkat 2. Kemudian tinggal akar 2 di dalam. Jadi, resultan kuat medan listrik di titik A adalah 45 per 4 kali 10 pangkat 2 akar 2 Newton per Coulomb. Ya, baik, itulah jawaban dari soal A. Baiklah, kita lanjut ke soal B. Pada soal B, kita diminta untuk menentukan besar muatan dan jenis muatan yang harus diletakkan di titik D supaya resultan medan listrik di titik A 0. Nah, baik. Tadi pada soal sebelumnya, kita sudah mengetahui karena ada dua buah muatan di bujur sangkar, itu tadi ada muatan di titik B dan di titik C, seperti gambar ini. Ya, gambar ini tadi. Gambar ini. Ada dua buah muatan. Tadi kan sudah membentuk resultan medan listrik yang ini. EA ini tadi. Nah, sekarang pada soal, kalau kita taruh muatan di titik D, itu bagaimana supaya nilai resultan di titik A ini bernilai 0. Nah, jadi langkahnya, pertama kita harus mengingat bahwa kalau kita ingin membuat resultan vektor di suatu titik itu bernilai 0, maka kita harus menambahkan vektor lain yang berlawanan arah dengan vektor tersebut yang nilainya sama. Nah, jadi ini kan ada vektor EA1. Supaya resultan vektor di titik A ini bernilai 0, maka harus ada vektor yang berlawanan dengan EA1, berlawanan arah dengan EA1, dan nilainya sama dengan EA1. Maka dapat kita gambar vektornya sebagai berikut. Nah, jadi vektor itu adalah EA2. EA2 ini adalah vektor yang berlawanan arah dengan EA1. Dan EA2 ini adalah vektor yang sama panjangnya dengan EA1. Kemudian kita ingat medan listrik bahwa kalau misalnya ada muatan di titik D dan ada medan listrik yang menuju muatan tersebut, maka muatan itu adalah muatan yang bermuatan negatif. Jadi muatan itu adalah harus muatan negatif. Jadi kita harus meletakkan muatan negatif di sini supaya di titik A tersebut ada medan listrik yang menuju muatan tersebut. Nah, baik, kita cari saja melalui rumus seperti berikut. Ya, diketahui gambar sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita diminta untuk mencari muatan apakah yang ada di titik D dan berapa nilainya. Baik, dimasukkan saja. Kemudian kalau kita tinjau secara persamaan gitu, aljabar seperti berikutnya. EA sama dengan 0. Kemudian karena dia resultan, maka tentu ditambahkan. Jadi EA1 ditambah dengan EA2 itu nilainya sama dengan 0.
baik EA1, kemudian ini EA2 pindah ruas ke kanan menjadi min EA2. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa tanda negatif pada medan listrik EA2 ini menyatakan arah dari vektor. Jadi kita harus melihat persamaan ini sebagai vektor begitu. Jadi artinya apa? EA1 sama dengan min EA2. Jadi EA2 ini adalah vektor yang berlawanan arah dengan EA1. Jadi tanda negatif ini menyatakan berlawanan arah. Dan EA2 ini nilainya sama dengan EA1. Sebagaimana sudah kita jelaskan secara gambar. Tadi kita meninjau secara gambar vektor, dan ini kita meninjau secara rumus begitu. Lanjut, kita masukkan ke rumus begitu. Jadi kita turunkan saja, ini EA1, kemudian EA2. EA2 itu tentu berarti medan listrik oleh muatan di titik D yang berjarak dari A ke D. Nah, jarak dari titik A ke titik D itu dapat kita cari menggunakan segitiga siku-siku ya, Pitagoras saja. Karena ini bujur sangkar, ini panjangnya sama ya, sama-sama 20 seperti berikut ya. Di RAD begitu. Akar dari AC kuadrat ditambah dengan CD kuadrat nih. AC kuadrat nilai 20, CD kuadrat juga 20 ya. Maka didapatkan nanti 2 RAD, jarak dari titik A ke titik D adalah 20 akar 2 cm. Baik, berarti ini nilai R-nya adalah 20 akar 2 ya. Kita masukkan, tadi di soal sebelumnya kita kan sudah mengetahui nilai EA ini, nilai vektor ini 45/4 kali 10 pangkat 2. Ini ada akar 2 sebetulnya, tinggal ya. Newton per Coulomb. Sama dengan ini K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali dengan QD per 20 jarak ini ya, R dari A ke D. 20 akar 2 kali 10 pangkat min 2. Jadikan ke meter, dikuadratkan. Ya, kita selesaikan. Kemudian ini 45 kali 10 pangkat 2 akar 2 per 4. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 meter kuadrat per Coulomb. Ini Newton per Coulomb sama-sama habis. Tinggal meter kuadrat per Coulomb kali QD. Kemudian ini 20 kuadrat, itu 20 kuadrat 400 dikali dengan 2, 800 ya. 10 pangkat min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4. Jadi nilai muatan di titik D ini kita pindahkan saja. QD ini ke ruas kiri. Kemudian ini dikali silang 45. Kemudian ini akar 2 dikali dengan 8. Ini bisa kita jadikan 10 pangkat 2 begitu. Dikali dengan 10 pangkat 2 di sini. Kemudian dikali dengan 10 pangkat min 4. Kemudian di bawahnya ini ya, 4 kali 10 kali 9 kali 10 pangkat 9 meter kuadratnya habis ya. Satuannya Coulomb ya. Ini Coulomb. Nah, kemudian ini sama-sama bisa kita coret. 45 bagi 9 5, 8 bagi 4 2. Kemudian ini 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat 0 1 gitu. Tinggal di bawah 10 pangkat 9. Jadi ini bisa diselesaikan lagi. 5 kali 2 10 akar 2 pangkat penyebut di bawah bisa kita naikkan ke atas, jadikan pangkat negatifnya 10 pangkat min 9 Coulomb. Kemudian kita ingat bahwa nilai yang kita dapatkan dari nilai medan listrik berikut ini, nilai medan listrik ini adalah nilainya saja. Jadi QD sama dengan 10 pangkat 2, 10 akar 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb itu adalah nilai muatan QD. Karena pada perhitungan medan listrik kita tidak meninjau, kita tidak melihat nilainya, tidak melihat jenis muatannya begitu. Jadi tanda negatif tidak dimasukkan pada perhitungan medan listrik. Tadi kita ingat bahwa di titik D ini muatannya adalah muatan negatif. Jadi QD adalah min 10 akar 2 nanocoulomb. Ini 10 pangkat min 9
bisa dijadikan nano ya, nano coulomb. Jadi kesimpulannya adalah di titik D kita harus meletakkan muatan negatif yang besar muatannya adalah 10 akar 2 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Atau bisa kita katakan QD itu nilainya adalah min 10 akar 2 nano coulomb. Baik, sekian pembahasan soal dari saya mengenai kuat medan listrik. Dilanjutkan dengan catatan mengenai hukum Gauss. Baik, ini catatan saya mengenai hukum Gauss dan juga contoh soal. Selanjutnya, penerapan hukum Gauss pada keping sejajar dan juga contoh soalnya. Dan yang terakhir, penerapan hukum Gauss pada bola konduktor berongga, baik itu di dalam bola, di kulit bola, dan di luar bola. Baiklah, demikianlah video saya kali ini, pembahasan mengenai soal kuat medan listrik dan catatan saya tentang hukum Gauss dan penerapan hukum Gauss. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton video ini. Terima kasih Pak Irwan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam tugas saya yang saya buat ini, dan saya juga mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian saya dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.